Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukindi Mersydia, nomor NPM C1C0201443. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai non-current liabilities. Apa non-current liabilities? Liabilities jangka panjang adalah kewajiban perusahaan saat ini yang berasal dari transaksi masa lalu dan akan diselesaikan di masa yang akan datang dalam waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan. Dan yang menjadi patokan adalah mana yang lebih panjang jangka waktunya, 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal. Yang termasuk non-current liabilities. Yang pertama ada bonds payable, hutang obligasi. Yang kedua ada long-term notes payable. Yang ketiga ada mortgage payable, hutang hipotek, atau hutang yang disertai dengan jaminan berupa aset. Yang keempat ada pension liabilities, kewajiban yang terkait dengan dana pensiun dan lease liabilities, terkait dengan leasing. Dalam penerbitan obligasi ada istilah bonds payable. Yang kedua, dalam sertifikat atau kontrak obligasi itu akan mempresentasikan adanya janji, maka sering juga disebut obligasi ini. Sebagai bentuk dari notes payable, janji tersebut dalam bentuk untuk lunasi yang akan dilunasi biasanya ada dua, yaitu sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo sebesar nominal. Di samping itu, kita juga akan membayar secara periodik berupa bunga. Bunga yang dibayar dihitung dengan mengalihkan tingkat bunga yang tertera dalam sertifikat obligasi dengan nilai nominal dikalikan dengan number of period. Di dalam sertifikat obligasi juga tertera tingkat bunga yang sering disebut contractual interest rate. Selanjutnya, tingkat bunga biasanya dibayar semi-annually atau per semester, atau annually per tahun, atau per kuartal, atau per monthly per bulan. Selanjutnya yang terakhir, penerbitan obligasi digunakan ketika perusahaan membutuhkan sejumlah dana dalam jumlah yang besar. Obligasi ini salah satu alternatif bagi perusahaan untuk mendanai perusahaan dalam jumlah yang besar. Alternatif lainnya bisa meminjam dari bank atau menerbitkan saham. Ada 3 keunggulan penerbitan obligasi. Yang pertama, tidak adanya kontrol atau hak pengendalian yang diperoleh oleh pemegang obligasi. Berbeda jika kita menerbitkan saham biasa. Para pemegang sahamnya mempunyai hak kontrol. Yang kedua, adanya penghematan pajak, yang dimana dengan menerbitkan obligasi, perusahaan tersebut punya kewajiban membayar bunga secara periodik, maka dia akan mengakui adanya beban bunga. Beban bunga ini akan menjadi pengurang dan pendapatan atau penghasilan kena pajak, sehingga ketika perusahaan tidak menggunakan obligasi, laba kena pajak lebih rendah karena ada pengurangan, yaitu beban bunga. Yang ketiga, earning per share menjadi lebih tinggi dibandingkan menerbitkan saham. Kalau kita menghitung saham baru, otomatis jumlah saham yang beredar menjadi lebih banyak. Jika ingin menghitung earning per share, maka pembaginya adalah jumlah rata-rata saham bisa beredar. Kalau jumlah rata-rata saham bisanya meningkatkan, maka pembaginya tambah besar, sehingga pendanaan menggunakan saham biasa akan menghasilkan earning per share yang lebih rendah. Ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama, secured dan unsecured. Obligasi yang menyertakan jaminan. Term obligasi hanya dilunasi oleh penerbitnya 1 kali. Serial pelunasan obligasi yang tidak hanya dilakukan 1 kali, misalnya bisa sampai 3 kali. Callable obligasi yang memiliki hak bagi penerbit obligasi untuk melunasi hutang obligasinya lebih cepat dari biasanya tanggal jatuh tempo. Bonds.
Yang selanjutnya convertible bond, yaitu obligasi yang memiliki hak untuk dapat dikonversi menjadi saham biasa. Selanjutnya ada register. Dalam obligasi tertera nama pemilik obligasi. And bearer, maksudnya dalam obligasi tidak tertera nama pemilik obligasi. Sedangkan register ini tertera nama obligasinya. Yang terakhir ada income bond. Income bond ini obligasi yang pembayaran bunganya dilakukan perusahaan jika perusahaan memperoleh laba, maka masuk ke dalam income bond. Ada corporate bonds listing. Biasanya di Bursa Efek ada rankingan terkait transaksi obligasi. Ada rating obligasi menunjukkan pada kualitas dari obligasi seberapa besar diminatinya oleh para investor. Rating yang pertama, rating yang paling tinggi, AA atau tingkat premium. Jika premium kontraktual lebih tinggi daripada market. Sedangkan rating yang kedua, rating BB+, dijual pada nilai nominal, sehingga nilai kupon kontraktual sama dengan nilai yield atau market. Yang terakhir, rating atau tingkat diskon. Kontraktual akan lebih rendah dari market dan price atau course di bawah 100. Ada prosedur penerbitan obligasi. Yang pertama, mengurus secara dokumen. Yang kedua, mengurus secara aspek legal. Yang ketiga, melibatkan akuntan dan pihak penilai. Ada biaya print dan sertifikat, termasuk obligasi serta biaya penjamin dan audit. Menilai obligasi yang menentukan harga jual dari suatu obligasi. Ada yang pertama seperti permintaan penawaran. Permintaan penawaran, jika obligasi kita permintaannya tinggi dari jumlah yang kita tawarkan, maka pasti harga dari obligasi akan tinggi atau mahal. Ada relative risk yang menyertai dari obligasi tersebut. Jika ingin retainer yang tinggi, harus siap dengan resiko yang tinggi. Ada kondisi pasar, dan yang terakhir ada kondisi ekonomi. Untuk menentukan beberapa harga dari suatu obligasi, ada 3 cara. Cara yang pertama, jika dalam sertifikat obligasi sudah disebutkan berat harga jualnya, maka pakai langsung harga jual obligasi tersebut. Yang kedua, jika dalam sertifikat disebutkan kurs dan nominal, maka harga jual obligasi dihitung dengan cara mengalihkan nilai kurs dengan nilai nominal. Yang ketiga, jika dalam sertifikat obligasi tidak disebutkan kursnya, tetapi yang disebutkan beberapa nilai nominal, maka contractual interest rate, berapa market interest rate, maka cara untuk menentukan harga jual adalah dengan present value. Istilah terkait dengan obligasi berhubung dengan tingkat bunga. Yang pertama ada state coupon nominal rate. Tingkat bunga yang tertera dalam kontrak obligasi digunakan oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi untuk menghitung berapa bunga yang dibayarkan secara periodik atau berapa kas yang harus dibayarkan terkait dengan pembayaran bunga. Maka cara menghitung adalah dengan mengalihkan kontraktual interest rate dengan nilai nominal. Yang kedua, tingkat bunga market interest rate, yaitu tingkat bunga yang dikehendaki oleh investor, di mana yang menjadi acuan adalah tingkat bunga yang berlaku di pasar. Market interest rate ini digunakan untuk menghitung berapa beban bunga yang akan dicatat oleh perusahaan
yang menerbitkan obligasi. Cara menghitung beban bunga yang akan dicatat adalah mengalihkan market interest rate dengan carrying amount atau nilai tercatat dari obligasi tersebut. Yang terakhir ada maturity value, sama dengan nilai nominal. Nilai pada saat jatuh tempo itu adalah saat nilai yang harus dilunasi oleh penerbit obligasi. Itulah maturity value. Dalam penilaian obligasi, terdapat 3 kemungkinan obligasi diterbitkan pada tingkat premium, tingkat diskon, atau nilai nominal. Yang pertama, tingkat premium. Maksudnya, kontraktual lebih tinggi daripada market interest atau tingkat bunga pasar. Selling price lebih tinggi dari nilai nominal. Jika nilai nominal, kontraktual sama dengan nilai market interest rate. Selling price sama dengan nilai nominal. Tingkat diskon merupakan nilai kontraktual lebih rendah dari nilai market interest rate. Selling price akan lebih rendah dari nilai nominal. Selanjutnya, amortisasi. Ketika obligasi diterbitkan, pada tingkat diskon atau premium terdapat selisih antara selling price dengan nilai nominal. Dari selisih tersebut, jumlah selisihnya itulah yang harus diamortisasi. Diamortisasi artinya perusahaan akan memperhitungkan berapa yang akan dialokasikan untuk sebagai penambah bond payable secara periodik. Cara mencari amortisasi. Yang pertama, mencari berapa bond interest expense, market dikalikan dengan carrying amount. Yang kedua, dikurang dengan bond payable, interest paid, kontraktual dikali dengan nilai nominal. Yang ketiga, selisih antar bond interest expense dengan bonds interest paid akan diamortisasikan. Obligasi diterbitkan di antara tanggal pembayaran bunga, yaitu antara bulan Januari sampai bulan Juni di awal bulan. Jika sebelum tanggal 15, maka bulan April dihitung. Jika lewat tanggal 15, maka bulan April tidak dihitung. Ada 2 poin di sini. Bond investor akan membayar kepada seller bunga terhutang yang dihitung dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai tanggal menerbitkan obligasi. Pada pembayaran bunga semester atau pada pembayaran bunga semi-annually berikutnya, maka perusahaan penerbit akan membayar bunga untuk 6 bulan. Perlakuan akuntansi untuk long-term notes payable sama dengan obligasi yang sama adalah pertama menentukan berapa nilai dari notes payable yang diterbitkan menggunakan present value dari dua nilai, yaitu prinsipal dan bunga dibayar secara periodik. Yang kedua, perusahaan juga akan melakukan amortisasi premium ataupun diskon sekamat seumur dari notes payable. Sini ada notes tidak diterbitkan pada nilai nominal. Yang pertama ada zero interest bearing notes. Contohnya ciri-cirinya tidak menyertakan kontraktual pada sertifikat wesel atau dokumen wesel. Yang kedua, wesel yang diterbitkan pada tingkat diskon karena kontraktualnya 0%. Yang terakhir, dilakukan amortisasi selama umur dari notes payable. Di sini ada interest bearing notes yang menentukan berapa harga jual dari notes payable tersebut dengan mempresent value-kan prinsipal dan bunga yang dibayarkan secara periodik. Di sini ada mortgage notes payable. Wesel jangka panjang yang terdapat jaminan berupa properti atau aset tetap. Selanjutnya ada biasanya jika mortgage payable ini akan ada pembayaran secara angsuran.
Ada 4 kemungkinan pelunasan dari non-current liabilities. Yang cara pertama pelunasan ada obligasi atau not stable, dilunasi tepat pada tanggal jatuh tempo. Yang kedua, dilunasi lebih cepat daripada tanggal jatuh tempo. Tidak akan dilunasi sebesar nilai nominal, tetapi berapa cash yang dibayarkan dan dibandingkan dengan nilai tercatat obligasi atau wesel tersebut. Jika cash yang dibayarkan lebih besar dari nilai tercatat, maka perusahaan akan mengakui adanya kerugian. Selanjutnya, dilunasi dengan menyertakan aset atau sekurit lain. Selanjutnya, dilunasi melalui modifikasi of term. Maksudnya tidak dilunasi menggunakan cash atau menyerahkan aset, tetapi melakukan modifikasi kesepakatan, misalnya penurunan tingkat bunga, diperpanjang atau ditunda. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya mengenai materi non-current liabilities. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.